Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam program Sate Penyu atau Saat Teduh Bersama Penyuluh yang merupakan salah satu program dari Bimas Kristen wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kembali dengan saya Tertius Indratno, penyuluh non-PNS dari wilayah kota Pangkal Pinang. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Tuhan tidak pernah gagal. God never fails. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh dikuatkan dan diteguhkan iman kami di dalam kami menghadapi setiap situasi dan kondisi serta musim-musim kehidupan yang silih berganti dalam hidup kami. Karena kami tahu, kami percaya, kami mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang tak terbatas. Dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan rencana-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, Ayub berkata demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 18 Juni 2023, kita mendengar atau kita membaca berita tentang tenggelamnya kapal selam Titan. Kapal selam Titan berencana akan melakukan wisata eksplorasi ke bangkai kapal Titanic yang tenggelam 15 April 1912 di Samudra Atlantik Utara setelah menabrak gunung es dan menewaskan kurang lebih 1.517 orang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mengikuti wisata eksplorasi ke bangkai kapal Titanic menggunakan kapal selam Titan, seseorang harus membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu 250.000 US dollar. Bapak Ibu Saudara-saudari, kapal selam Titan berencana akan menyelam menuju kedalaman 3.810 meter. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Namun saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kapal selam Titan yang dirancang sedemikian rupa, yang sangat canggih, ternyata gagal untuk melakukan eksplorasi menuju bangkai kapal Titanic. Karena kapal tersebut dinyatakan hilang dan meledak di dalam laut karena kuatnya tekanan di dalam air. Dan kapal selam Titan tersebut menewaskan 5 orang penumpangnya yang merupakan para miliarder dan juga CEO dari Ocean Gate yang mengoperasikan kapal selam Titan. Kelima orang penumpang kapal yang dinyatakan tewas tersebut adalah pengusaha dari Inggris yang bernama Hamish Harding, pengusaha dari Pakistan yaitu Shahzada Daud dan juga putranya Shahzada Sulaiman, dan juga penjelajah dari Prancis bernama Paul Henry, dan juga termasuk CEO dari Ocean Gate yaitu Stockton Rush. Saudara-saudari, kapal selam Titan yang sudah dirancang sedemikian rupa dan sangat canggih ternyata gagal untuk melakukan wisata eksplorasi ke bangkai kapal Titanic. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini bahwa rancangan manusia itu bisa gagal. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, dia bisa gagal karena manusia adalah pribadi yang sangat terbatas. Tetapi tidaklah demikian dengan Allah. Apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi rencananya pasti akan digenapi. Tuhan tidak pernah gagal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ayub di dalam Ayub 42 ayat yang kedua tadi. Ayub berkata bahwa aku tahu
bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ucapan ini keluar dari mulut Ayub setelah dia mengalami satu ujian, mengalami satu proses hidup yang sangat berat. Dan ketika Ayub telah melewati semuanya itu, dia melihat dan dia mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Setiap kita memiliki rancangan-rancangan dalam hidup, itu baik saudara. Tetapi kadang-kadang apa yang menjadi rencana kita, yang menurut kita itu baik, bisa gagal, bisa tidak terlaksana. Tetapi kita harus tahu juga bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki rancangan yang sangat indah, yang jauh lebih indah daripada rancangan kita. Dan Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah gagal untuk melaksanakan apa yang menjadi rancangannya di dalam hidup saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga di dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam hidup kita seringkali kita membuat banyak rencana-rencana, tetapi terkadang rencana kita itu bisa gagal. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Dan terkadang kita harus melewati satu proses kehidupan yang tidak mudah. Tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan pasti melaksanakan apa yang menjadi rencananya di dalam hidup kita. Nah, apakah yang menjadi dasar keyakinan kita bahwa Allah sanggup untuk melaksanakan rencananya dan Dia tidak pernah gagal untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita? Paling tidak ada dua alasan yang mendasar. Yang pertama saudara, karena Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Dia adalah pribadi yang tak terbatas. Sehingga apa yang menjadi rencananya pasti akan dilaksanakannya. Dia sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Dan alasan yang kedua, selain Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa, yang sanggup melaksanakan apa yang menjadi rencananya, Dia juga adalah pribadi yang setia. Oleh sebab itu, apa yang menjadi rencananya, apa yang dijanjikannya, pasti Ia genapi di dalam kehidupan kita. Allah adalah pribadi yang setia kepada setiap janjinya dan rencananya. Ketika Allah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Dan apa yang menjadi rencananya, pasti akan dilaksanakannya. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun mungkin saat ini Bapak Ibu saudara-saudari sedang menghadapi masa-masa yang sulit, melewati musim-musim kehidupan yang silih berganti, dan saudara mengalami satu proses yang berat dalam hidup saudara. Dan mungkin kau gagal di dalam rencanamu. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah adalah pribadi yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan apa yang menjadi rencananya tidak akan pernah gagal di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena apa yang menjadi rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup saudara. Dan Dia pasti akan menggenapinya di dalam hidup kita. Mari bangkit dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Saudara-saudari, kiranya Tuhan memberkati setiap saudara, meneguhkan iman saudara, berjalan di dalam rencana Tuhan. Rencana kita bisa gagal, tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Bapa yang merancangkan sesuatu yang sangat indah di dalam hidup kami. Biarlah kami tetap mengerti, kami tetap percaya, kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Rencana kami bisa gagal, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan.
Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.